Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Amalia Rustam L dengan NIM 20200203862202016. Baik, langsung saja saya akan memaparkan atau mereview materi tentang perpajakan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai materi perpajakan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu sejarah perpajakan di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda. Saat itu pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Contohnya seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itulah kita mengenal sistem perpajakan modern. Pemerintah Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885, pemerintah Belanda memberlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Ada dampak negatif akibat dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya, yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk dari superioritas penguasa kepada rakyatnya, karena pada masa itu hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Hal inilah yang kadang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu dan meninggalkan kesan kurang baik sampai sekarang. Selanjutnya yaitu dasar sistem perpajakan. Profesor Dr. Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran. Umum Undang-Undang Nomor 28 2017, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau beban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau jenis pajak daerah lainnya. Selanjutnya yaitu Withholding Assessment System. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh minimal pasal 4 ayat 2 dan PPN.
Saya kira cukup dari review materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.